Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil hari ini terambil dari Matius pasal 11 ayat yang ke-16 sampai 19, dilanjutkan ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 16 sampai 19 dan ayat 25 sampai 30. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung." Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, "Lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa." Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di awal khotbah ini saya mengajak kita untuk sedikit praktek bergerak, gitu ya. Mari siapkan dua tangan Bapak Ibu semua. Tidak usah malu-malu meskipun di rumah, dan kalau tidak ada yang lihat malah beneran. Coba tangannya dibuka begini, gitu ya. Terus ambil sikap berdoa, tangan dilipat untuk berdoa dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sudah? Ya. Mari diperhatikan jempol mana yang berada di atas. Kalau saya jempol sebelah kiri. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang ketika melipat tangan untuk berdoa, jempol yang di atas sebelah kanan. Nah, bagi yang atas sebelah kanan maupun yang atas sebelah kiri, coba sekarang melakukan yang kebalikan. Jadi kalau yang jempol kiri yang di atas, mari dibalik menjadi jempol kanan yang di atas. Sebaliknya, bagi yang jempol kanan yang di atas, dibalik menjadi jempol kiri di atas. Nah, coba rasakan, kalau berdoa dengan bentuk tangan yang baru, apakah enak? Nah, sebagian dari kita mungkin akan merasakan ketidaknyamanan. Yang biasanya kiri di atas terus jadi kanan di atas, nggak enak. Kayaknya ada sesuatu yang ganjel. Tangan ini rasanya nggak luwes, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat contoh yang sederhana dari yang namanya sebuah perubahan. Perubahan itu tidak ada yang nyaman ketika pertama kali dilakukan. Seperti yang kita lakukan sekarang. Sudah hampir 4 bulan kita melakukan ibadah secara mandiri di rumah. Mari kita ingat kembali, ya, beberapa bulan yang lalu ketika pertama kalinya ibadah kita di gereja harus terhenti dan digantikan dengan ibadah keluarga. Mungkin ada orang yang merasa canggung, ya, yang biasanya ketemu dengan banyak orang, yang biasanya nyanyi bersama-sama di gereja, harus nyanyi sendiri di rumah, gitu ya. Apalagi yang sendirian, ya, nyanyi sendiri, berdiri sendiri, duduk sendiri, gitu ya. Rasanya canggung. Kita nggak nyaman, kita tidak terbiasa dengan perubahan yang mendadak, gitu ya, terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, betapa sulitnya sebuah perubahan. Katanya kalau kita mau menciptakan perubahan di dalam kebiasaan kita, ada yang mengatakan bahwa butuh 21 hari untuk melakukannya secara terus-menerus dan nggak terputus. Kalau kita pengen bangun lebih pagi daripada biasanya, maka kita perlu dalam 21 hari ke depan
Kita bangun sesuai dengan jam yang kita inginkan. Maka kebiasaan itu akan menyatu dan menjadi perubahan yang tetap. Atau kalau mau menjadi lebih menetap dalam kehidupan, katanya butuh 90 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara, masalahnya adalah perubahan seringkali tidak memiliki proses yang semulus itu. Lebih dari 21 hari, lebih dari 90 hari untuk terjadinya sebuah perubahan, atau bahkan mungkin sekian waktu lamanya, sekian tahun lamanya, belum juga muncul perubahan itu. Misalnya, bagi Bapak Ibu yang berumah tangga, mari diingat pasangannya saat ini. Jangan pasangan yang dulu, ya. Nah, biasanya ketika orang mulai dalam relasi berpasangan, ada harapan yang dipunya. Oh, aku pengen pasanganku itu menjadi orang yang lebih sabar. Aku ingin pasanganku menjadi orang yang lebih perhatian, gitu ya. Kita mengharapkan sebuah perubahan. Nah, mari kita lihat berapa banyak perubahan yang sudah terwujud di dalam kehidupan diri kita maupun pasangan kita. Kalau jawabannya adalah masih sama, gitu ya, kita makin diyakinkan bahwa perubahan bukan satu hal yang mudah. Kenapa sulit? Karena untuk seseorang mau berubah, yang pertama orang harus sadar. Orang harus punya kesadaran bahwa dirinya perlu berubah. Jadi sebanyak apapun nasihat, celotehan, omelan yang diterima, tapi kalau di dalam diri orang itu sendiri belum ada pergerakan untuk mau berubah, rasanya perubahan akan sulit terjadi. Nah, bacaan kita hari ini, perikop kita dalam Matius pasal 11, merupakan perkataan Yesus yang mengajar orang-orang yang pada waktu itu sulit menerima perubahan. Yesus memberikan perumpamaan dengan anak-anak yang sedang ada di pasar, sebuah perumpamaan yang enggak terlalu jelas gitu ya. Di ayat yang ke-16 di sana dikatakan, mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Apa yang anak-anak ini lakukan dan ngapain mereka di pasar? Jadi situasinya adalah ada sekelompok anak-anak yang bermain-main di daerah pasar. Dan yang mereka mainkan adalah sebuah permainan role play, seperti drama. Kalau Bapak Ibu melihat ada anak kecil sekelompok bersama teman-temannya yang kemudian bermain peran, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, atau bermain peran rumah tangga, ada yang jadi bapak, ada yang jadi ibu, ada yang jadi anak-anak. Nah, situasi itulah yang ada dalam perumpamaan Yesus. Sekelompok anak yang digambarkan sedang bermain role play, bermain peran. Dan peran yang mereka mainkan adalah ada 2 episode. Episode yang pertama, episode yang pesta, ya. Suasana pesta, ada peniup seruling begitu ya. Tapi ternyata ada sekelompok anak, sebagian anak yang tidak menjalankan peran mereka dengan benar. Ketika mereka memainkan role play sebuah pesta, ada anak yang memerankan pemain seruling, maka ada anak yang seharusnya memerankan peran sebagai penari. Nah, yang penari ini nggak bergerak. Termasuk ketika tema permainannya diubah menjadi sebuah perkabungan, ya, seharusnya ada sekelompok orang yang berperan untuk meratap, ada orang yang berperan untuk menyanyikan kidung duka. Nah, yang sebagian ini ternyata tidak melakukan perannya. Ada yang menyanyi, tapi nggak ada yang meratap. Nah, ada dua tema yang mereka mainkan, tetapi ternyata itu tidak membuat sebagian dari mereka ini mau ikut ambil bagian di dalam permainan. Nah, perumpamaan itulah yang Yesus berikan kepada orang banyak yang pada waktu itu mendengarkan pengajarannya. Mula-mula pengajaran diberikan oleh seorang Yohanes Pembaptis dengan gayanya yang nyentrik begitu ya. Dia tidak makan, kalau kita ingat apa yang Yohanes makan, dia hanya makan belalang dan madu hutan gitu ya. Yohanes juga
pakaiannya unik, tidak seperti orang pada umumnya waktu itu. Yohanes menjadi orang yang sangat kayak pertapa gitu ya, modelnya Yohanes. Tetapi orang-orang banyak yang melihat sosok Yohanes justru menyebut Yohanes sebagai orang yang kerasukan setan. Di ayat yang ke-19, karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Jadi gayanya Yohanes, sosoknya Yohanes, ketika menyampaikan berita kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Yohanes ini justru dikatai sebagai orang yang kerasukan setan. Nah, lalu muncullah Yesus dengan penampilan yang berbeda, dengan perawakan yang berbeda gitu ya. Yesus ikut ambil bagian dalam kehidupan keseharian. Dia bersedia bergaul dengan orang-orang yang dikucilkan, pemungut cukai, dan orang-orang yang sakit gitu ya. Tapi Yesus justru dikatai oleh orang banyak itu, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, jadi ada dua kepribadian yang berbeda antara Yohanes Pembaptis dan Yesus, tetapi dua-duanya ini nggak mempan untuk memberikan pengajarannya kepada orang banyak. Kenapa? Karena orang banyak waktu itu belum menyadari bahwa ada satu hal yang harus diubah dalam kehidupan mereka. Mereka belum menyadari bahwa baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus membawa sebuah berita besar tentang kebenaran. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini hendak mengajak kita untuk introspeksi diri. Apakah kita menjadi seperti orang banyak yang meskipun telah diingatkan dengan berbagai cara tentang cara hidup kita yang tidak benar, kehidupan kita yang penuh dengan dosa gitu ya. Segala macam orang, segala macam cara sudah diberikan kepada kita, tetapi tidak kunjung ada perubahan. Mari kita melembutkan hati. Mari kita punya kerendahan diri untuk bersedia berubah. Karena apa yang diberikan kepada kita itu satu hal yang benar, satu hal yang baik. Nah, bagaimana supaya kita bersedia berubah? Yang pertama-tama kita perlu menyadari dan meyakini bahwa suara Tuhan yang pada waktu itu disuarakan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus hadir juga dalam kehidupan kita saat ini melalui berbagai cara. Suara Tuhan itu bisa hadir melalui suara orang tua yang mengingatkan kita. Suara Tuhan bisa hadir melalui suara pasangan yang menegur kita. Suara Tuhan bisa hadir melalui suara anak-anak yang kelihatannya belum berpengalaman, tetapi bisa jadi Tuhan menegur dan mengingatkan kita melalui mereka. Suara Tuhan juga bisa hadir melalui orang-orang di sekitar kita yang dengan penuh kasih menegur dan menginginkan yang terbaik buat kehidupan kita. Nah, ketika itu kita dengar, kita alami, jangan keraskan hati, bersedia berubah, supaya kehidupan kita sungguh boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Mari kita punya kerendahan hati, sekaligus kesediaan diri untuk diubahkan, sehingga kehidupan kita makin sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.